Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 4, kelas instrumentasi 4C, akan mempresentasikan 4 alat kualitas udara sebagai UTS praktik peralatan kualitas udara. Di sini ada 4 alat yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah HPR sampler, kemudian ada BAM 1020, ada air flash kit sampler, kemudian yang terakhir automatic rainwater sampler. Sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dwi Indra Prasetyo, nomor absen 7. Kemudian saya Setiaji Handoko, nomor absen 23. Dan saya Salman Kapisa, nomor absen 22. Kemudian dengan saya Rika Saputra, nomor absen 19. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, dari alat yang akan kami bahas yaitu HPR sampler yang akan dipresentasikan oleh saya. Baik, untuk alat HPR sampler ini ada 10 bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu mengenai yang pertama review terlebih dahulu mengenai PN atau particulate matter, kemudian pengenalan HPR sampler, bagian-bagian alatnya, skema kelistrikan, prinsip kerja, instalasinya, persyaratan penempatan alatnya, tata cara pengamatan dan operasi alat, kemudian pemeliharaan, dan yang terakhir adalah aplikasinya. Baik, langsung saja pada review particulate matter. Particulate matter atau PM adalah partikel padat maupun cair yang tersuspensi menurut Seinfeld dan Pandis pada tahun 2016 yang mengambang di atmosfer bumi dengan ukuran yang kecil namun memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Nah, PM dapat berasal dari partikel organik maupun antropogenik. Artinya PM ini bisa dihasilkan dari aktivitas alamiah, itu organik maupun antropogenik, ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, PM ini diklasifikasikan berdasarkan titik potong diameter partikelnya. Misalnya PM10, partikelnya memiliki diameter kurang dari 10 mikrometer. Kemudian PM2,5, partikelnya memiliki diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Dan PM1, partikelnya memiliki diameter kurang dari 1 mikrometer. Kemudian jenis PM2,5 pada lingkungan yang bersih normalnya memiliki konsentrasi massa kurang dari 10 mikrogram per meter kubik. Sementara itu pada lingkungan yang terpolusi memiliki konsentrasi massa lebih dari 100 mikrogram per meter kubik. Seperti yang bisa lihat pada gambar, ukuran PM ini sangat kecil, bahkan lebih kecil dari rambut manusia. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengenalan HPR sampler terlebih dahulu. Nah, HPR sampler atau high volume air sampler atau bisa juga dikenal sebagai lead sampler adalah instrumen yang digunakan untuk pengambilan sampel udara bervolume besar dengan tujuan melakukan pengumpulan TSP atau total suspended particulate. Nah, HPR sampler ini berfungsi untuk menghisap dan memompa udara masuk maupun keluar melalui sistem peralatan. Udara terhisap harus melalui filter, sehingga suspended particulate matter atau SPM, atau bisa kita sebut sebagai debu, yang mengembang di udara ini akan melekat atau menempel pada filter. Volume udara terhisap dapat diketahui dengan flow meter. Nah, waktu operasi alat ini dilakukan selama 24 jam. Kemudian masuk ke bagian-bagian alat. Di sini kami bagi menjadi dua, ada konvensional dan modern. Untuk konvensional, pertama ada tempat penjepit filternya, kemudian ada gasket di situ. Kemudian di sini ada HPR samplernya yang di dalamnya ada blowernya, ada
motor untuk menyerap udaranya. Kemudian di sini ada switch-nya, switch on off. Nah di dalam tabung blower ini, tabung penyedot ini, ada flow meter untuk mengukur aliran udara. Kemudian ada pencatat waktu di sini. Di sini untuk pencatat waktu 7 harian. Kemudian yang kecil ini untuk pencatatan waktu 24 jaman. Di sini juga ada pencatat aliran udaranya. Kemudian di peralatan modern, bedanya dengan konvensional, pada peralatan modern, data pendukung dari sampel seperti waktu maupun input nilai aliran udara ini dikontrol oleh mikroprosesor. Jadi secara langsung pengukuran waktu dan flow-nya atau alirannya ini masuk ke mikroprosesor. Kemudian blowernya ini atau motor penggeraknya untuk menghisap udara ini dikontrol oleh motor speed controller yang dikontrol juga oleh mikroprosesor. Kemudian ini skema kelistrikan pada kelompok kami ini mengambil HPL sampler yang dibuat oleh Teach. Di sini ada blower motor, mass flow controller, time indicator, dan 7-day mechanical timer, continuous flow recorder. Di sini ada huruf M, F ini artinya terhubung dengan sirkuit yang sama atau inputan yang sama. Kemudian prinsip kerja dari HPL sampler ini seperti yang bisa kita lihat pada animasinya. Untuk yang biru adalah udara yang bisa masuk ke dalam sistem samplernya atau filter sistemnya. Sedangkan partikel-partikel kecil yang seperti PM ini akan tertahan oleh filter. Nah, udara ini akan dihisap oleh fan-nya atau blower-nya. Jadi udara masuk dari bawah shelter, kemudian partikel ini akan ditahan oleh filter. Udara yang sudah bebas dari PM ini kemudian diukur oleh flow sensor, kemudian dikeluarkan. Selanjutnya, instalasi dan persyaratan penempatan alatnya. Yang pertama adalah cara penentuannya. Prinsip dalam penentuan lokasi pengambilan suatu uji yang perlu diperhatikan adalah bahwa data yang diperoleh harus dapat mewakili daerah yang sedang dipantau, yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian lokasi pengambilan suatu ujinya. Nah, titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan yang pertama faktor meteorologi, yaitu arah dan kecepatan anginnya, kemudian faktor geografi seperti topografi dan tata guna lahan. Kemudian yang ketiga, persyaratan pemilihan lokasi pengambilan sampel uji. Beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pemilihan titik pengambilan sampel uji. Yang pertama adalah hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi atau adsorpsi, seperti dekat dengan gedung-gedung atau pohon-pohonan. Kemudian hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi, seperti emisi dari kendaraan bermotor yang dapat mengotori pada saat mengukur ozon, amoniak dari pabrik refrigeran yang dapat mengotori pada saat mengukur gas asam. Selanjutnya, hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu atau partikulat matter. Tidak boleh dekat dengan insinerator, baik domestik maupun komersial. Gangguan listrik terhadap peralatan mengambil contoh uji dari jaringan listrik, tegangan tinggi. Letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Apabila pemantauan bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa datang. Kemudian yang selanjutnya, peralatan pengambil contoh uji ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, letakkan peralatan pengambil contoh uji pada daerah yang aman. Kedua, penempatan pengambil contoh uji di atap bangunan dapat lebih baik untuk daerah dengan kepadatan penduduk bangunan atau bangunan menengah sampai tinggi. Kemudian letakkan di atap bangunan yang bersih dan tidak terpengaruh oleh emisi gas buang dari dapur, insinerator, atau sumber lokal lainnya. Kemudian posisi box.
Penempatan posisi probe atau tempat masuk contoh uji udara dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada kondisi pemantauan kualitas udara ambien, probe harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 15 meter dari jalan raya. Kemudian ketinggian probe stasiun tetap antara 3 sampai 6 meter. Sedangkan pengambilan contoh uji secara manual, ketinggian probe 1,5 meter dari permukaan tanah. Untuk pengambilan contoh uji partikulat dilakukan minimal 2 meter di atas permukaan tanah datar pada pinggir jalan raya. Probe harus berjarak sekurang-kurangnya 15 meter dari suatu sumber pengganggu untuk stasiun pemantau. Probe ditempatkan minimal 2 kali ketinggian gedung yang terdekat untuk stasiun pemantau. Kemudian pemantauan meteorologis untuk stasiun tetap atau stasioner, stasiun yang stasioner. Ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif dekat dengan bangunan atau pohon tinggi, seperti yang bisa dilihat di situ harus ada anemometer. Kemudian sudutnya juga maksimum adalah 30 derajat dari sampel inlet ke ujung dari pohon tingginya. Kemudian ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif jauh dari bangunan atau pohon tinggi. Nah, jaraknya itu harus minimal 10 kali tinggi bangunan atau pohon tertingginya. Seperti yang kita lihat pada gambar yang tertera. Jika tinggi pohonnya H1, maka jaraknya minimalnya adalah 10 H1. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara pengamatan. Yang pertama, periksa jadwal tetap sampling SPM, kemudian periksa filter yang akan dipasang. Pastikan filter tidak sobek atau tidak berlubang. Catat berat filter yang terdapat di pojok kanan atas filter. Periksa dan pastikan power switch SPL sampler berada pada posisi off atau motor dalam kondisi tidak menyala. Angkat atap SPL sampler, kemudian longgarkan empat skrup di sisi-sisinya, di sisi penahan filter, lalu angkat penahan filter tersebut. Pastikan tangan bebas dari kontaminasi. Pasang filter pada rak atau penambangnya dengan posisi tulisan angka berat filter menghadap ke bawah agar angkanya tidak tertutup oleh debu. Kemudian pasang kembali penahan secara proporsional untuk menghindari adanya kebocoran udara. Kemudian tutup kembali atap SPL chamber. Pengamatan terhadap SPM atau suspended particulate matter dilakukan dengan pengambilan sampel selama 24 jam setiap 6 hari, yang dimulai dari jam 8 waktu setempat sampai jam 8 hari berikutnya. Pengamatan terhadap unsur partikulat PM10 dilakukan setiap hari. Geser power switch SPL assembler ke posisi on. Sampling debu dimulai. Catat tanggal, waktu pemasangan, angka hour counter, flow rate, suhu udara, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, keadaan cuaca, dan keadaan sekitar. Biarkan menyala selama 24 jam. Setelah 24 jam menyala, SPL sampler akan mati secara otomatis. Jika timer otomatis rusak, maka matikan SPL sampler secara manual dengan menggeser power switch SPL sampler ke posisi off. Nah, pastikan peralatan dalam kondisi off. Angkat filter, lipat menjadi 2 dengan permukaan yang berdebu hitam berada di sebelah dalam. Pasang kembali penahan filter dan tutup kembali atap SPL sampler, timbang berat akhir filter dan catat berat akhirnya. Masukkan filter SPM ke dalam amplop pengiriman, kemudian selesai. Filter sudah siap dikirimkan. Jadi kita masuk pada pemeliharaan SPL sampler ini. Cara pelaksanaan pemeliharaan berkala bulanan. Yang pertama, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada outer shelter, filter holder, dan motor turbin. Kemudian periksa tegangan satu daya dan timer. Periksa juga carbon brush-nya di dalam motor turbin SPL samplernya. Apabila sudah habis atau telah mencapai pemakaian 500 jam atau 3 bulan, itu bisa dilakukan penggantian. Kemudian periksa respon flow meter terhadap putaran motor turbin pada kondisi tanpa filter. Lakukan pengecatan pada outer shelter dengan cat warna silver. Waktu yang dibutuhkan 1 jam. Kemudian catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Kemudian di sini ada cara perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. Apabila daya hisap motor turbin itu tidak normal, lakukan perbaikan. Apabila kilometer tidak mengukur aliran udara dengan baik, juga harus lakukan perbaikan. Apabila timer tidak dapat menghentikan aliran listrik tepat waktu, berarti perlu dilakukan perbaikan. Apabila satu daya tidak mengeluarkan tegangan sebesar 200 sampai 220 volt, AC juga memerlukan perbaikan. Apabila kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, komponennya bisa dilakukan penggantian.
Waktu pelaksanaan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam setelah diketahui kerusakan. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada waktu peralatan, laporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi dari SPL sampel ini. Pemuatan udara ambien untuk menentukan konsentrasi massa dari tingkat partikulat tersuspensi relatif terhadap standar kualitas udara. Hasil ini dilaporkan dalam mikrogram per meter kubik. Kemudian dampak dari sumber tertentu pada tingkat ambien partikulat suspensi dengan masukkan modifikasi aktivasi arah angin yang memungkinkan sampler untuk beroperasi hanya ketika kondisi sedemikian rupa sehingga ada hubungan sumber reseptor. Kemudian ini adalah sumber pustaka atau sumber-sumber yang kami ambil dalam membuat presentasi ini. Nah, sekian pembahasan mengenai SPL sampler. Untuk selanjutnya akan dibahas alat yaitu BAM 1020 yang akan dipresentasikan oleh rekan Salmon Kapisa. Sebenarnya saya persilahkan. Ya, mohon izin dengan selanjutnya ini adalah BAM 1020. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh daripada aplikasi dan juga prinsip-prinsip kerja daripada BAM 1020 ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu BAM 1020. BAM adalah singkatan dari Data Automatic Monitor. BAM 1020 secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikel di udara dalam miligram atau mikrogram per meter kubik menggunakan prinsip atunasi sinar beta. Dan kemudian di sini ada aplikasi daripada BAM 1020. Yang aplikasi yang pertama itu ada pemantauan kualitas udara. Yang kedua ada pemantauan polusi udara, dan yang ketiga untuk mengukur tingkat polutan seperti PM25, PM2.5, partikel berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil, dan PM10. Yang berikutnya ini adalah prinsip kerja BAM 1020, di mana prinsip utamanya didasarkan pada jenis hukum Bauer atau Lambert-Beer, jumlah aliran radiasi beta elektron yang dilemahkan oleh materi padat secara eksponensial bergantung pada masanya. Dan kemudian ada prinsip kerja yang kedua, yaitu melibatkan penggunaan unsur karbon 14 saat mengalami peluruhan radioaktif. Dan kemudian ada prinsip kerja BAM 1020 yang ketiga, yaitu jumlah partikel PM2.5 dalam udara akan mempengaruhi sejauh mana sinar beta tersebut diserap. Yang kemudian ini adalah bagian-bagian daripada BAM 1020. Yang bagian pertama yaitu di BAM 1020 ini ada bagian atasnya. Yang pertama ada BX 802, dan juga yang bagian kedua ada BX 806, dan yang ketiga ada bagian yang ketiga yaitu bagian atapnya atau BX 596, dan juga yang terakhir adalah pipa atau penyalur yaitu 8112 atau Intel Tuber. Yang bagian-bagian selanjutnya ada Intel Support Exclude,
dan juga BX801 road flag, juga Explore ROM dan BX827 830 Smart. Yang berikutnya ada verifikasi daripada BAM 1020 ini yang disertai dengan parameter dan juga spesifikasinya. Untuk yang pertama ada prinsip pengukuran. Spesifikasinya itu konsentrasi partikulat dengan atenuasi beta menunjuk EPA AS. Ini spesifikasinya ada macam-macam PM-nya, ada 4 PM-nya. Yang selanjutnya ada rentang standar, yaitu dari spesifikasinya dari 0 sampai 1000 mg atau meter kubik. Yang berikutnya ada rentang operasional, itu spesifikasinya 0 sampai 0,100 dan juga 0,200 sampai 0,250 dan yang terakhir sampai 10.000 mg. Dan juga ada ketepatan, itu spesifikasinya melebihi US EPA kelas 3 PM. Standar FEM untuk bias adiktif dan perkalian. Batas deteksi bawah ada kurang lebih 4,8 mg. Juga batas deteksi bawah kurang lebih 1,0 mg per meter. Yang kemudian ada waktu siklus pengukuran tuh spesifikasinya lebih 1 jam. Yang berikutnya ada laju aliran itu 16,70 liter per menit. Ada pita penyaring, itu spesifikasinya penyaring serat kaca, dan terakhir ada cek rentang, itu nominalnya 800 cm pangkat 2. Dan kemudian ini adalah sumber-sumber daripada BAM 1020 ini. Yang pertama ada jenis detektor beta, itu tabungnya fotometer lebih dari silikator atau suhu operator jangkauan itu 0 derajat hingga kurang lebih 50 derajat Celcius. Ada hasil sekitar jangkauan dan masih banyak lagi. Ini bisa dilihat ada kontrol kelembapan, persetujuan antara penggunaan standar, antara penggunaan opsional, hasil analog, antar muka serial, keluaran pencetak, input telemetri, penutupan kontak alarm, perangkat lunak, dan laporan kesalahan, penyimpanan sumber daya listrik, berat, dan juga yang terakhir itu ada dimensi satuannya. Selanjutnya di sini adalah dari instalasi BAM 1020 ini. Yang pertama ada modifikasi atap, lensa atap tahan air, pemasangan dan penjajaran tabung masuk atau itu inletnya. Dan kemudian ada pemasangan smart meter, pengencangan saluran masuk, penyangga saluran masuk, pemasangan sensor suhu, kepala pemisah saluran masuk, dan yang instalasi yang terakhir yaitu pembumian tabung masuk. Yang berikutnya ini adalah pemeliharaan daripada BAM 1020 ini. Yang seperti dilihat pada tabelnya, ini ada pemeliharaan dan juga ada periode atau tentang waktunya. Itu dari yang pertama ada pembersihan nos dan baling-baling, itu setiap per bulan ada pemeriksaan kebocoran,
pemeriksaan audit sistem aliran, pembersihan poros pengulung dan ban oles jepit, pembersihan penangkap partikel saluran masuk PM10 dan penangkap partikel semprot PM25, unduh dan simpan log data digital log kesalahan, dan masih banyak lagi pemeliharannya seperti yang telah dipaparkan pada gambar yang ini. Dan kemudian untuk kalibrasi daripada BAM 1020 ini, pertama kalibrasi yang pertama itu BAM 1020 basis service toolkit, termasuk SIM notice serial, alat pelepas sensor filters, SIM uji gelap, alat cek kebocoran karet, kunci, kaset. Itu nomor bagiannya itu terdapat pada BX yang 308 seperti yang bisa dilihat pada gambar. Yang kalibrasi yang selanjutnya ada kalibrasi pada BAM 1020 distributor service toolkit, termasuk semua hal yang di atas plus 2 timbangan pegas. Itu pada bagian BX 3081. Itu juga hampir sama dengan gambar yang kalibrasi yang pertama. Dan juga yang kalibrasi yang ketiga ada pada kit pembersih saluran masuk BAM, termasuk tali penarik, sikat tabung, kait mikrobar, sikat pembersih, gemuk oil, aplikator kapas untuk pembersihan Intel Tubet dan PM10, PM25 Intel. Itu pada BX344. Untuk gambar daripada BX344 ini seperti begini yang ada pada samping tabel. Yang berikutnya ada kit SIM penyesuaian nozzle, itu untuk bagian daripada BX310, dan alat segel nozzle uji kebocoran karet pada nomor bagiannya tuh 7440, dan rakitan pemantau kencang pemangkitan standar sekitar 0,800 mg cm². Dan yang terakhir ada rakitan membran bentang kisaran menengah sekitar 0,500 mg cm². Itu pada bagian BX yang 301. Yang berikutnya untuk kit adaptor kaluran masuk aliran kutub uji kebocoran, ini untuk bagian pada kutub uji kebocoran daripada BM ini, termasuk adaptor tabung saluran masuk pendek, itu pada bagian pada BX yang 305. Dan selanjutnya ada kit kalibrasi filter 0 dengan tatup periksa kebocoran, diperlukan untuk memantau VEM PM25 sama seperti BX305 yang pada sebelumnya tadi, tetapi dengan filter 0,2 mikro. Yang terakhir ini ada daripada kit kalibrasi aliran volumetri atau BG in detailnya, standar referensi aliran, suhu dan tekanan berbentuk satu flowmeter yang direkomendasikan pada bagian BX 307. Nah, demikian mungkin penjelasan dari BM 1020. Saya kembalikan kepada Indra. Baik, terima kasih untuk rekan Salmon Kapisa atas presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu alat Air Flash Kit Sampler yang akan dijelaskan oleh Bang Riki Arti Syahputra. Kepadanya saya persilahkan. Izin Bang, masih di mute Bang. Ya, terima kasih untuk rekan Indra. Mohon izin untuk langkah-langkah pengukur menggunakan gas kromatografi. Untuk langkah 1, persiapan sampel udara yang mengandung gas rumah kaca dikumpulkan menggunakan alat mengambil sampel udara yang sesuai. Sampel kemudian diproses agar dapat diuji dengan metode GC. Proses ini dapat dilibatkan menghilangkan komponen-komponen yang dapat mengganggu analisis seperti uap air atau partikel-partikel padat.
Untuk yang kedua, injeksi sampel. Sampel udara yang sudah siap diinjeksi ke dalam kolom kromatografi gas. Kolom ini mengandung fase diam yang dapat memisahkan komponen-komponen gas rumah kaca berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam. Yang ketiga, pemisahan komponen. Setelah injeksi sampel, fase gerak biasanya helium atau nitrogen. Dialirkan melalui kolom kromatografi. Komponen-komponen gas dalam sampel berinteraksi dengan fase diam saat mereka melewati kolom. Komponen-komponen yang memiliki afinitas yang lebih besar terhadap fase diam akan bergerak lebih lambat melalui kolom daripada yang memiliki afinitas yang lebih kecil. Untuk yang keempat, deteksi dan analisis. Detektor yang terpasang di ujung kolom kronologi akan mendeteksi keluarnya komponen-komponen gas yang dipisahkan. Detektor umum yang digunakan dalam GC adalah detektor nyala, flame ionization detector, PID, atau detektor termokonduktivitas. Detektor ini menghasilkan sinyal yang diubah menjadi grafik yang disebut kromatogram. Untuk yang kelima, kuantifikasi. Konsentrasi gas rumah kaca dalam sampel dihitung berdasarkan luas area di bawah puncak kromatogram yang mewakili komponen gas tersebut. Konsentrasi dapat dihitung dengan membandingkan area puncak dengan standar kalibrasi yang diketahui konsentrasinya. Ya, kami kembalikan ke Indra. Baik, terima kasih Bang Riki. Mungkin saya lanjutkan mengenai air flash sampler ya. Yang pertama kita mengenal terlebih dahulu air flash kit sampler. Jadi air flash kit sampler ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel konsentrasi gas. Ada gas T4, CO2, SF6, dan NO2. Di Indonesia, alat ini ditempatkan di Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kota Tabang, yang merupakan hasil kerjasama antara BMKG dengan National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA. Nah, ini dari Amerika Serikat sejak tahun 2004 dan merupakan salah satu bagian dari situs pemantau konsentrasi gas rumah kaca yang tersebar di lebih dari 40 tempat di seluruh dunia. Hasil sampling nantinya juga akan dikirim ke NOAA untuk dianalisa. Kemudian prinsip kerja air flash kit sampler yang secara detail sudah dijelaskan oleh Bang Riki. Mungkin secara umum akan saya lebih perjelas lagi agar lebih clear. Nah, air flash kit sampler ini menggunakan metode kromatografi yang dimana metodenya sudah dijelaskan oleh Bang Riki untuk mengukur konsentrasi GRK. Nah, metode kromatografi sendiri digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi campuran senyawa yang ada di dalam gas. Metode ini didasarkan pada perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase yang digunakan dalam kolom kromatografi. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana prosedur pengoperasian air flash kit sampler ini. Yang pertama, kita mengeluarkan sampler dari kotak penyimpanan. Kemudian kita menyusun urutan tabung dari nomor terkecil ke nomor yang besar, yang terlihat pada gambar ini. Dari yang terkecil yang berwarna kuning ini, kemudian yang terbesar yang warna biru.
Kemudian pasang selang pompa dan selang sirkulasi pada tabung sesuai urutan. Jadi ada urutannya untuk memasang. Urutannya yang pertama ini satu, ini selang dipasang terlebih dahulu. Satu, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Nah, setelah memasang pompa, kita harus menutup tabung juga sesuai dengan urutannya. Urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dari warna biru yang paling kanan ke yang warna kuning muda hingga yang paling kiri. Kemudian prosedur pengoperasiannya setelah semua sudah selangnya terpasang, kemudian tabungnya juga sudah ditutup, maka tekan tombol sampel mode untuk memulai samplingnya. Nah, setelah sampling itu dimulai, akan ada output di layar alatnya, layar alat air plus kit sampler ini. Kemudian kita harus mencatat tegangan keluaran alat tersebut pada tabel seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian setelah mencatat voltage-nya atau tegangannya, juga flow alatnya atau kecepatan alirannya juga harus dihitung berdasarkan nomor tabungnya. Selanjutnya, setelah dicatat nilai-nilai tersebut, kita tutup kotak alatnya. Kemudian pada tampilannya kan ada nilai kecepatan dan arah anginnya. Kemudian itu kita catat juga. Kemudian lihat pada gambar, di sini ada display dari alat air plus kit sampler yang berada pada di GAW Bukit Koto Tabang. Kemudian samplingnya akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Setelah selesai, kita harus melihat hasil samplingnya. Nah, setelah sampling kurang lebih berjalan selama 10 menit dan selesai, yang ditandai dengan lampu indikator warna hijau, kemudian matikan alatnya. Nah, kemudian setelah tutup tabung itu dibuka, kemudian harus dieratkan kembali gitu. Dan lepas selang sesuai dengan urutan. Jadi untuk mengeratkan kembali tutup tabungnya juga dari urutan, juga harus berdasarkan urutan. Dan urutannya itu terbalik dengan pembukaan dari tutup tabungnya. Jadi dari yang kuning ini, kuning sebelah kiri ke warna biru yang sebelah kanan. Begitu pula dengan selangnya, harus sesuai dengan urutan. Kemudian setelah sampling itu dilakukan dan diisi data-datanya, isi from sampling, pengirimannya ke OA. Dan setelah selesai, masukkan kembali tabung ke kotak dan tandai tabung yang telah disampling. Setelah proses sampling selesai, lakukan dry mode pada alat. Proses ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Nah, cara untuk masuk ke dry mode-nya, pertama kita harus sambungkan alat ke listrik terlebih dahulu. Kemudian di kotak dari air plus kit sampler ini ada tombol dry mode. Kita harus menekan untuk masuk ke mode dry mode. Kemudian tutup alat sampai indikator lampu dry mode itu mati. Setelah selesai atau lampu indikatornya itu mati, kita bisa cabut aliran listriknya. Dan itu dari presentasi kami mengenai air flash kit sampler. Kemudian untuk alat yang terakhir yaitu automatic rainwater sampler yang akan dipresentasikan oleh rekan Setya Aji Handoko. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan Indra atas waktu yang telah diberikan untuk alat SWS.
Baik, sebelum melanjutkan lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Automatic Rainwater Sampler. Automatic Rainwater Sampler atau RWS adalah alat yang digunakan untuk pengambilan sampel air hujan dengan menggunakan metode wet and dry dubstitution dengan bantuan acid precipitation sampler atau APS atau lebih dikenal dengan Automatic Rain Sampler. Jadi RWS ini merupakan salah satu alat penakar hujan otomatis yang digunakan di BMKG. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kerja dari RWS. Prinsip kerja dari RWS merupakan Adapun prinsip kerja dari Automatic Rainwater Sampler adalah ketika hujan terjadi, maka motor penggerak akan membuka tutup peralatan pengumpul sampel air hujan secara otomatis yang kemudian sampel selanjutnya dialirkan melalui selang ke botol plastik yang berbahan dasar polietilin. Sensor ini akan menutup secara otomatis selama tidak ada periode hujan atau saat hujan berhenti, yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah terkontaminasinya sampel air hujan oleh polutan yang terbawa saat periode endapan kering atau dry deposition. Baik, selanjutnya adalah ada cara kerja dari RWS. Yang pertama ada pengecekan sensor. Jadi sebelum dioperasikan, RWS akan melakukan pengecekan sensor dan kalibrasi instrumen untuk memastikan bahwa alat dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua ada pengaturan jadwal pengambilan sampel. Pengaturan jadwal pengambilan sampel air hujan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya setiap 1 jam, 6 jam, atau 24 jam sekali. Jadwal pengambilan sampel ini dapat diatur menggunakan program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengambilan sampel otomatis. Setelah jadwal pengambilan sampel diatur, RWS akan melakukan pengambilan sampel air hujan secara otomatis pada jadwal yang telah ditentukan. Alat ini dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi kapan air hujan jatuh dan otomatis mengambil sampel air hujan tersebut. Yang keempat ada penyimpanan sampel. Setelah sampel air hujan diambil, alat ini akan menyimpan sampel air hujan dalam tabung kaca steril yang telah disediakan dan tertutup rapat. Sampel air hujan yang telah diambil ini akan digunakan untuk analisis kualitas air hujan. Yang kelima ada pengecekan kualitas air hujan. Setelah sampel air hujan terkumpul, sampel air hujan tersebut akan diuji di laboratorium untuk mengevaluasi kualitas air hujan. Pengujian ini meliputi pengujian pH, kandungan logam berat, dan polutan organik lainnya. Yang terakhir adalah pengiriman data. Data yang telah dihasilkan akan dikirim ke BMKG dan disimpan dalam basis data yang nantinya akan digunakan untuk analisis dan penelitian yang lebih lanjut. Kemudian ada bagian-bagian alat dari RWS. Yang pertama ada sensor, di mana sensor ini memberikan sinyal pada motor penggerak untuk bekerja menggerakkan penutup pada saat terjadi hujan dan saat setelah hujan berhenti. Yang kedua ada motor. Motor terletak di bawah meja yang berfungsi untuk menggerakkan penutup dari wet container ke dry container pada awal terjadinya hujan dan sebaliknya saat setelah hujan selesai. Yang ketiga ada penutup. Fungsi dari penutup ini adalah untuk menutup wet container bila tidak ada hujan, sehingga debu atau kotoran lain tidak mencemari air hujan yang tertampung. Periksa setiap saat bahwa saat tidak ada hujan, penutup harus menutup wet container. Yang berikutnya adalah wet container atau ember penampung air hujan yang berfungsi untuk menampung air hujan. Selanjutnya ada dry container yang berfungsi untuk menampung debu atau dry deposition. Selanjutnya adalah meja aluminium, di mana meja aluminium ini berfungsi untuk meletakkan bagian-bagian yang lain. Dan yang terakhir adalah panel surya yang digunakan sebagai daya dan terletak biasanya ada di depan meja. Baik, selanjutnya adalah pemeliharaan di RWS yang saya ambil dari pemeliharaan menurut peraturan BMKG nomor 7 tahun 2014. Yang pertama ada
pemeliharaan mingguan. Jadi pada pemeliharaan mingguan ini ada alat dan bahan yang bisa kita siapkan terlebih dahulu seperti kuas halus atau kain halus yang bersih, cairan pembersih dengan konsentrasi rendah seperti minyak pelumas atau toolkit set. Jadi waktu pemeliharaan berkala mingguan ini dilaksanakan setelah jam pengamatan 00 UTC sampai dengan sebelum jam pengamatan berikutnya. Untuk tata caranya yang pertama yaitu bersihkan area sekitar alat dari sampah dan tumbuhan liar, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor tipping bucket, enclosure, dan solar panel. Kemudian lumasi bagian kaki-kaki penggerak atau lengan penutup corong penampung sampel air hujan dengan minyak pelumas. Kemudian periksa tegangan baterai dan solar panel. Waktu yang diperlukan sekitar 30 menit. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Baik, selanjutnya adalah pemeliharaan bulanan yaitu sekitar 6 bulan sekali. Ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan seperti kuas halus, kain halus yang bersih, cairan pembersih, minyak pelumas, cat besi warna silver, dan gelas ukur standar. Dan untuk cara pelaksanaan pemeliharaan yang dalam waktu 6 bulanan ini, yang pertama adalah bersihkan area sekitar alat dari sampah dan tumbuhan liar. Bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor tipping bucket, enclosure, dan solar panel. Lumasi bagian kaki-kaki penggerak penutup corong penampung sampel air hujan dengan minyak pelumas. Periksa tegangan dan solar panel. Periksa respon tipping bucket dengan menggunakan air dan gelas ukur standar. Periksa display pada data logger. Lakukan pengecekan pada dudukan alat dan enclosure. Waktu yang diperlukan sekitar 1 jam. Baik, segi tambahan untuk RWS ini, ada aplikasi yang biasa digunakan pada RWS untuk pengamatan meteorologi, diantaranya seperti mendapatkan sampel air hujan secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan keefektivitasan dalam monitoring kandungan unsur kimia air, serta mendapatkan data hujan yang komprehensif. Mungkin sekian pemaparan materi dari alat RWS ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Indri. Baik, terima kasih untuk rekan kerja Aji Hanoko atas presentasinya. Mungkin sekian presentasi mengenai 4 alat kualitas udara dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alat-alat kualitas udara untuk kami maupun untuk yang menonton video ini. Jika ada kesalahan tutur kata dari kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.